yang kita pelajari. Nah, itu sangat berkaitan erat dengan materi evolusi yang kita akan bahas mulai hari ini. Dan terima kasih juga sudah menyelesaikan LKS Asal-Usul Kehidupan. Tapi masih ada 4 siswa yang belum mengumpulkan, 1 siswa dari 12 MIPA 2, 3 siswa dari 12 MIPA 1. Minta tolong segera ya. Ada Zulhairi ini yang belum mengumpulkan. Halo Zulhairi, LKS-nya. Iya, ya. Lupa saya kemarin ini buat di alert. Yaudah, nanti Ibu buka lagi ya karena udah ditutup. Okay. Yang IPA 1 juga ada beberapa. Halo Henifa, ya juga belum mengumpulkan. Dan siapa nih? Kevin juga belum mengumpulkan. Dan Verano, halo Verano juga sepertinya belum terlihat ya di saat ini gitu. Kemudian juga yang ujian susulan itu juga baru 4 orang. Jadi ujian susulan itu Ibu buat bukan di e-learning ya, biar cepet aja supaya nanti kamu ada timbal baliknya langsung. Dan alhamdulillah yang kemarin sudah oke semua yang ikut. Nah, masih ada beberapa yang belum. Karena nilainya semua rata-rata sudah di atas 70. Jadi yang diselesaikan nggak banyak kok, sedikit kok. Tanya saja yang sudah menyelesaikan. Ya, tidak terlalu banyak yang diselesaikan juga. Jadi supaya kalian juga tidak terlalu banyak. Toh, kalian sebenarnya sudah paham, hanya review saja untuk memantapkan materi yang pernah kalian peroleh. Nah, untuk asal-usul kehidupan, Ibu belum lihat satu persatu yang sudah dikerjakan oleh kalian. Tapi insya Allah setelah ini Ibu akan lihat. Dan hari ini juga ada LKS juga ya, dari evolusi part 1. Jadi evolusi karena banyak materinya, mudah-mudahan cukup waktunya. Dan hari ini, mohon maaf kalau agak panjang, kalau nanti kalian merasa lelah, kalian sampaikan saja. Karena materinya sebenarnya bisa dibaca juga oleh kalian, tapi ada beberapa supaya tidak terjadi miskonsepsi atau kekeliruan di dalam menerima konsep evolusi. Karena evolusi itu, walaupun sekarang sudah banyak yang menerima, masih ada juga yang pro kontra. Tapi alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir ini teori evolusi sudah mulai banyak diterima oleh orang. Kenapa? Karena sejak ada teori-teori evolusi yang banyak muncul, terutama di zaman Darwin, ilmu-ilmu di seluruh dunia itu berkembang sangat pesat. Sangat-sangat pesat sekali. Semua akan berbicara tentang evolusi. Jadi akar atau cikal bakar evolusi ini perlu kalian pahami betul ya. Dan bagaimana evolusi yang sekarang ada ini di zaman modern, apakah evolusi masih berlangsung atau tidak ya. Nah, banyaklah yang bisa kita gali dari teori evolusi ini. Jadi sekarang sudah alhamdulillah Ibu senang. Dulu itu banyak sekali debatannya tentang evolusi. Jadi mengajar di IC itu sangat lumayan. Berbagai hal akhirnya Al-Quran pun kita coba jabarkan bagaimana Al-Quran juga mencantumkan atau membahas tentang teori evolusi, dan itu ada. Tapi karena waktunya tidak cukup, Ibu tidak akan membahas sejauh itu. Ibu hanya membahas teori-teori dasarnya saja. LK-nya pun juga tidak membahas. Biasanya LK-nya itu dalam. Nah, untuk yang sekarang ini karena PJJ dan waktunya tidak terlalu banyak, Ibu coba lebih sederhanakan. Mudah-mudahan sih lebih sederhana ya. Walaupun masih tetap banyak, tapi mudah-mudahan LK yang Ibu buat itu sebenarnya LK yang biasanya banyak ditanya di ujian-ujian atau seleksi di perguruan tinggi. Jadi Ibu buka LK-nya supaya kamu betul-betul paham. Kira-kira arah itulah yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang dan oleh pada saat proses-proses seleksi. Oke, materinya sudah bisa kalian download di Bahan Ajar, termasuk LK-nya juga. Hari ini kita mulai ya, bismillah ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 materi yang Ibu gabungkan di evolusi ini. Ya, kemarin Ibu hitung-hitung waktunya kira-kira cukup nggak? Makanya ada beberapa materi yang Ibu anggap
kalian bisa memahaminya secara mandiri, ya. Jadi ini tentang evolusi, ya. Kita langsung saja. Jadi evolusi itu banyak digambarkan seperti ini. Ini anekdot saja ya, judge saja yang seperti ini. Ini gambaran saja. Nah, ini yang sering banyak digambarkan evolusi seperti ini. Yang sering kali dipertentangkan atau menjadi konfrontasi adalah evolusi manusia, ya. Nanti kita bahas seperti apa sebenarnya evolusi manusia itu. Tapi mohon maaf tidak bisa detail ya saat ini ya. Nanti kamu baca aja dari berbagai buku. Ini beberapa sebenarnya sudah berulang-ulang. Sebenarnya banyak sekali ya kalau kalian lihat ya, teori evolusi itu banyak sekali yang bisa dibahas oleh kita ya. Nah, sekarang kita mulai bahwa apa sih evolusi itu? Evolusi itu adalah suatu perubahan yang perlahan-lahan tapi pasti. Yang berubah apa? Banyak hal. Nah, jadi di sini ada gambaran ya, skala waktu geologinya. Jadi bumi itu setelah diteliti, kita ini di zaman yang paling atas ini, historic time kita ini di sini. Ya. Jadi kita sudah di zaman Cenozoic ya. Dan dulu ada zaman ketika manusia itu belum ada di permukaan bumi ini. Nah, ini dari mana? Dari fosil-fosil yang bisa diteliti oleh para ahli. Jadi zaman awal itu kita sebut Prekambrian, zaman Kambrian, Prekambrian. Jadi belum ada kehidupan yang besar, baru kehidupan yang kecil-kecil sampai akhirnya ada kehidupan yang besar dan akhirnya ada kehidupan yang kita sebut modern, ya. Nah, jadi ini skala waktu geologinya nanti kalian bisa baca. Nah, kemudian skala waktu geologi bisa digambarkan sebagai jam evolusi. Jadi ini di manusia tuh ada di sini. Yang terpanjang itu adalah zaman ini, Prekambriannya itu sendiri. Ya, Prekambriannya itu sangat panjang sekali. Jadi dari bumi yang belum ada apa-apanya, belum banyak isinya, mulai berkembang dari organisme yang sangat kecil sekali, dari prokariot, kemudian ada organisme yang sudah membutuhkan oksigen dan menghasilkan oksigen, muncul single cell ekariot, kemudian multisel, akhirnya sampai ada keanekaragaman hayati, dan ini di sini kita munculnya manusia di zaman Cenozoic, ya Cenozoic ini. Nah, kita lihat di sini, waktunya ternyata singkat ya kalau kita lihat di jam evolusi ini, ya. Nah, ini adalah gambaran saja. Waktu singkat ini hanya menggambarkan dari waktu yang ada saat ini gitu ya. Dan ini kan belum lama ya dibuatnya. Nah, ini. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi manusia itu jauh lebih singkat waktunya. Waktu hidup manusia juga kan sangat singkat sekali. Hanya hitungan puluhan tahun. Jarang sekali yang sampai 100 tahun gitu ya. Nah, tapi kita lihat masa Prekambrian, kemudian usia-usia hewan zaman dulu, bahkan sekarang kita bisa temukan kura-kura usianya sudah 200 tahun gitu ya, ketahuan dari morfologinya sendiri atau anatominya sendiri ya. Nah, jadi ini jam evolusi. Jadi perubahannya perlahan-lahan sekali. Butuh waktu berjuta-juta bahkan miliar-miliar tahun untuk bisa menjadi bumi pada saat ini gitu ya. Nah, teori-teori itulah yang kemudian banyak memunculkan. Nah, ini sejarah teori evolusi. Nah, jadi sebelum teori evolusi muncul, itu ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh banyak ahli. Yang pertama adalah Linnaeus. Kamu sudah belajar tentang Linnaeus di kelas 10 yang membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks. Kemudian Hutton ini belajar tentang geologi. Mungkin kalau di geografi belajar tentang Hutton ya. Hutton ini James Hutton, dia ahli geologi. Kemudian Lamarck ini akan kita bahas juga tentang materinya tentang perubahan spesies yang mungkin terjadi. Banyak sekali ya teorinya.
Kemudian Malthus ini yang menggambarkan tentang pertumbuhan manusia dan ketersediaan makanan, ini yang paling terkenal. Dan ini juga dibahas biasanya di mata pelajaran ekonomi nih, Malthus ini. Cuvier atau Cuvier, orang Perancis ini ahli fosil, jadi dia senang sekali mengkoleksi berbagai macam fosil yang dia temukan dari berbagai ruang atau daerah atau wilayah ya. Nah, Lyell juga ahli geologi, tapi lebih modern ya Lyell ini. Nah, barulah dari teori-teori yang disampaikan oleh ahli sejarah, ya ahli-ahli yang sebelumnya, Darwin lah muncul. Kemudian Darwin melakukan satu eksperimen langsung di Kepulauan Galapagos yang pertama pada saat itu. Nah, Darwin melihat ada satu perubahan yang signifikan tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang disampaikan oleh Darwin. Jadi kita banyak bahas tentang evolusi Darwin saat ini. Kemudian Mendel mendukung tentang faktor genetik, ya faktor keturunan, ada varian-varian keturunan, ada mutasinya juga nanti oleh Sutton berikutnya, oleh Morgan juga. Nah, itu terus saja akhirnya berkembang dan ini hidupnya hampir sama ya zamannya Darwin sama Mendel. Kemudian Wallace membagi wilayah seleksi ya. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu. Dan Wallace ini juga terkenal di Indonesia karena membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Ya, ini Wallace nih. Jadi ini gambaran singkat teori evolusinya dan kita akan banyak berbicara tentang Darwin. Nah, jadi sebenarnya pencetus pertama evolusi itu bukan Charles Darwin, ya, bukan Charles Darwin, tapi justru kakeknya sebenarnya. Tapi saya tidak bahas di sini kakeknya. Namanya Erasmus Darwin. Nah, jadi kakeknya itulah yang banyak bercerita tentang evolusi kepada Darwin, sehingga Darwin ini tertarik, kemudian dia belajar. Mulai dari yang tadi disampaikan ya. Nah, sekarang kita lihat tentang Lamarck, karena Lamarck itu sangat kental sekali berbicara tentang evolusi, yang intinya adalah bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi alam sekitar atau lingkungan akan mempengaruhi ciri atau sifat yang bisa diwariskan makhluk hidup. Itu kata Lamarck. Kemudian sifat yang didapatnya diwariskan kepada keturunannya. Jadi kalau ada organ yang bisa berkembang atau organ itu tidak digunakan, maka akan kalau yang digunakan akan berkembang, yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran yang disebut teori use and disuse. Lyell, nah ini ya menyatakan batuan, dan ini yang sangat kental sekali dengan evolusi Darwin ya, dari Lamarck dan Lyell. Kemudian juga Malthus tentang kependudukan ya, kependudukan. Nanti kamu baca sendiri. Nah, ini kurang lebih Kepulauan Galapagos yang diteliti oleh Darwin. Nanti kamu banyak. Dan ini jadi luar biasa. Katanya Galapagos itu adalah kepulauan terindah di dunia. Karena kita di sana banyak sekali menemukan keanekaragaman, dan uniknya banyak keanekaragaman hayati yang dianggap peninggalan purbakala. Kita lihat di sini, ini Kepulauan Galapagosnya. Ya, kemudian ada kura-kura atau labi-labi yang lehernya panjang, kemudian iguana itu banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian yang paling terkenal adalah burung finch. Ya, burung finch ini yang paling terkenal. Ya, penguin juga ada di sana. Jadi coba kamu pelajari tentang Galapagos, pokoknya seru banget gitu ya. Indah banget lah, bisa dibayar kalau ada uang, ada dana, pengen banget ke Galapagos itu. Tapi ya lumayan ternyata biayanya. Mudah-mudahan kalian di antara kalian ada yang berminat ke Galapagos sehingga bisa bercerita lebih detail lagi. Nah, ini yang paling sangat populer yang disorot oleh Darwin ya, tentang kehadiran burung finch di Kepulauan Galapagos. Kalau di kita itu kutilang ya, kutilang. Ada yang menyebutnya kutilang, tapi saya tidak paham apakah itu kutilang. Tapi kalau lihat nama latinnya ya kutilang. Nah, jadi menurut Darwin, nenek moyang burung finch ini adalah di daratan Amerika Selatan.
Kemudian ada yang berpindah, ya, berpindah ke Kepulauan Galapagos karena di sana juga terjadi kepulauan-kepulauan dan burung ini bisa terbang, maka dia akan terbang, kemudian dia akan mengalami mutasi. Jadi kita udah belajar mutasi ya. Jadi ada mutasi. Nah, ketika dia bermutasi, mungkin paruhnya ada yang berubah bentuk. Nah, jika burung ini bisa mengadaptasikan dirinya yang awalnya dulu pemakan biji-bijian, dia bisa, kemudian dia akhirnya bisa menjadi pemakan yang lain karena termutasi dari bentuk paruhnya. Akhirnya menjadi banyak seperti ini. Ini yang populer ya. Jadi awalnya satu spesies karena kelingkungan, karena kebutuhan, dan karena pertahanan hidup, dia harus hidup, maka dia harus beradaptasi dengan baik, maka ini akan bisa diturunkan ya. Nah itu jadi perubahan-perubahan di dalam strukturnya karena ada mutasi itulah yang menyebabkan paruhnya menjadi berbagai macam ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Darwin ya, karena dia mengkoleksi banyak sekali burung finch yang berasal dari Galapagos ya. Jadi kita lihat ini makannya macam-macam ya burung finch itu. Nah kemudian nah ini baru teori evolusi Darwin, ini yang harus kamu pahami. Jadi kata Darwin, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa silam. Jadi manusia itu juga merupakan spesies dari masa silam. Inilah yang seringkali diperdebatkan. Ya, karena kalau kita Muslim pasti percaya bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama sebagai khalifah di permukaan bumi. Ingat ya, sebagai khalifah di permukaan bumi. Dan ternyata setelah hasil penggalian fosil ada manusia lain yang kita sebut bukan Homo sapiens, ya. Kemudian, nah sekarang kenapa manusia-manusia yang dulu yang kita sebut manusia-manusia purba itu sekarang tidak ada, walaupun jejaknya masih ada, walaupun sisa-sisa di berbagai suku itu masih ada, terutama di Afrika, di Indonesia juga ada, di daerah Papua, jejak-jejaknya itu masih terlihat walaupun juga skalanya sudah modern. Karena ada seleksi alam, kata Darwin. Jadi evolusi yang terjadi itu adalah melalui seleksi alam. Siapa yang tangguh, siapa yang bisa bertahan hidup, maka dia yang bisa menjalankan kehidupannya dan bisa berkembang biak sampai membuat populasi yang cukup besar. Jadi sekarang manusia itu populasinya sangat banyak sekali. Lebih dari 8 miliar ya sekarang itu manusia yang ada di permukaan bumi. Bagaimana sesaknya sebenarnya ruangan ini, tapi karena manusia itu struggle, kemudian manusia itu pintar, cerdas, sehingga bisa bertahan hidup dan bisa mempunyai keturunan. Ini buku Darwin ya, buku Darwin yang pertama tentang The Origin of Species, yang penelitiannya banyak di Galapagos. Nah, dari hasilnya di dalam buku The Origin of Species ini ada pokok-pokok pikiran Darwin. Nah, ini yang harus kamu pahami betul. Jadi ada teori pokok itu ada 2 ya. Jadi spesies yang hidup masa lalu, yang hidup sekarang adalah dari masa silam. Yang kedua seleksi alam. Nah itu teori pokok evolusi Darwin. Nah tapi dasarnya adalah dari pokok-pokok pikiran Darwin sendiri. Kata Darwin, pertama, tidak ada 2 spesies yang sama. Coba kamu bandingkan antara kamu dengan teman kamu. Apakah 100% sama? Tidak. Mulai dari kulitnya bisa jadi berbeda. Mulai dari matanya juga mungkin berbeda, rambutnya mungkin berbeda. Jangankan seadik seteman, seadik kakak juga coba cek apakah 100% sama. Kalau mirip iya, tetapi kalau sama 100% itu sepertinya belum pernah ditemukan, termasuk anak kembar sekalipun. Kalau mirip iya, kalau mirip banyak sekali yang mirip ya. Tapi kalau sama 100% sepertinya belum pernah ditemukan ya. Nah, jadi kata Darwin tidak ada 2 spesies yang sama. Walaupun spesiesnya sama-sama Homo sapiens, sama-sama Felis domestica, yaitu kucing. Ya. Sama-sama Panthera tigris misalnya macan. Tapi kita lihat lorengnya pasti berbeda. Makanya makhluk-makhluk itu bisa diberi nama, ya. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena kemampuan reproduksinya. Jadi populasi itu pengennya memperbanyak diri.
pengennya itu mengembangkan diri sebanyak-banyaknya. Nah, itu bisa kita lihat dalam sepiring nasi, kita biarkan saja. Pasti bakterinya bakal banyak, kemudian muncul baru jamur bakal banyak. Tetapi untuk reproduksi yang banyak tersebut yang diinginkan perlu makan dan ruang yang cukup. Jadi kalau nggak ada makan dan nggak ada ruang, maka tidak akan bisa bertambah juga. Jadi kondisilah yang menyebabkan ada limited, ada batasan. Bagaimana dia tidak bisa berkembang banyak. Termasuk manusia. Sekarang kita tahu badai banyak, gempa banyak. Saya sampaikan selalu bahwa proses-proses itu adalah sebuah proses alami yang sudah disetting sama Allah, bahwa ada batasan-batasan yang harus kemudian ditekan. Nah, salah satunya adalah penekanan populasi manusia dengan cara-cara seperti ini. Itu memang kejam kalau orang evolusi atau ekologi berbicara, kok kayaknya kejam. Tapi memang begitu, ya, bahwa ketika ruangnya sudah tidak cukup, kita lihat di Ethiopia, di Afrika. Sekarang penduduknya bukan bertambah, ya, dia stagnan. Kenapa? Karena makannya yang nggak ada. Mungkin ruangnya cukup, tapi cek di sana makanannya itu perlu bantuan dari luar. Ya, sekarang yang lagi bergejolak misalnya tetangga kita ya, negara tetangga Timor Leste. Itu sekarang lagi bergolak. Kenapa? Ruangnya semakin dianggap sesak, makanannya juga belum banyak tersedia sehingga dia ingin kembali bersatu dengan Indonesia. Itu salah satu dan itu adalah sebuah proses evolusi, ya. Nah, bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Ada faktor pembatas sehingga menjadi terbatas. Yaitu tadi, apa pembatasnya? Makan dan ruang. Jadi kalau dua-duanya tidak tercukupi, contohnya kalau kamu lihat di sepiring nasi, kamu biarkan dia akan jamuran. Apakah lama-lama jamur itu akan terus bertahan? Tidak, karena makannya tidak ada makanannya. Atau kita lihat ikan di satu kolam kecil. Banyak sekarang yang memelihara lele. Tapi kok lelenya banyak yang mati, dia sesak dan sebagainya. Kenapa? Karena ruangnya udah nggak cukup. Kita paksakan dalam satu tempat. Harusnya kan dipindahkan. Nah, supaya produksinya banyak. Ya, kalau ruangnya nggak cukup juga tidak akan bisa bertahan. Ya. Nah, itu kita lanjut. Nah, ini tadi kita bicara tentang berbagai macam teori evolusi. Kita ambil yang populer saja. Yang pertama tentang Lamarck dan Weismann. Jadi ada ahli evolusi namanya August Weismann. Ini juga cukup spektakuler karena Weismann itu sebenarnya pendukung teori Mendel. Ya. Nah, kita lihat Lamarck. Tadi kita udah bahas tentang Lamarcknya sedikit ya. Lamarck itu bicara tentang use and disuse. Jadi organ tubuh yang digunakan terus-menerus, dia akan beradaptasi dan dia akan diwariskan. Tapi kalau tidak digunakan atau rudiment, istilahnya rudiment ya, menyusut, maka itu tidak akan diwariskan. Nah, pendapat ini dibantah oleh Weismann. Kata Weismann, organ yang rusak tidak bisa diwariskan. Ya, tidak bisa diwariskan. Contohnya, dia melakukan percobaan tentang tikus. Ini sepertinya kejam ya. Oleh Weismann, tikus itu punya ekor yang dianggap kalaupun nggak ada ekor, tikus itu masih tetap hidup. Ya, jadi masih bisa lari-lari, masih bisa gesit gitu ya tikus itu. Kemudian dipotong oleh Weismann. Nah, ketika dipotong, ya, kemudian tikus ini dikawinkan. Anaknya tetap semuanya berekor sampai dia membuat 30 generasi tikus. Dia ingin membuktikan bahwa ada anak yang terlahir dari tikus yang dipotong ekornya juga hilang. Nah, ternyata tidak terbukti. Nah, itu jadi perbedaan Lamarck. Jadi kalau kata Lamarck, diwariskan organ yang hilang atau organ yang tumbuh itu bakal diwariskan kalau dia memang digunakan. Ya, tapi kalau tidak, dia tidak diwariskan. Tapi kalau kata Weismann, tidak ada faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi proses pewarisan. Itu kata Weismann. Nah, ini yang membedakan antara Lamarck dengan Weismann. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini baru, ini yang paling populer antara Lamarck dengan Darwin. Apa kata Lamarck? Itu tadi. Nah, karena Lamarck bicara use and disuse,
organ yang mengalami perubahan pada jerapah ini adalah leher. Leher ini dia akan menjadi jenjang semakin tinggi ketika mengikuti pohonnya juga tinggi. Ya, pohonnya tinggi. Nah, ini katanya diwariskan. Sehingga sekarang dulu jerapah lehernya pendek-pendek, sekarang jerapah lehernya panjang-panjang. Lehernya panjang, ya. Nah, ini kata lama. Kenapa? Karena diwariskan si lehernya itu naik-naik gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau kata Darwin, sedikit dia mendukung tentang proses hampir sama dengan Weismann tadi, tapi bedanya Darwin percaya bahwa faktor lingkungan itu mempengaruhi, ya. Tapi bedanya jerapah yang lehernya pendek, jadi dulu itu ada jerapah leher pendek dan panjang. Kalau lamar itu lehernya pendek semua. Nah, karena yang pendek ini tidak bisa menjangkau tingginya pohon, maka dia tidak adaptif, maka dia akan mati. Dan tidak akan kemudian yang karena dia mati maka dia tidak bisa berkembang biak kan. Nah, akhirnya yang sekarang bertahan hidup adalah yang berleher panjang. Itu kata Darwin. Nah, apa ini? Ini adalah lolos seleksi alam. Jadi yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan maka dia akan hidup, berkembang biak, membentuk populasi. Nah, tapi kita lihat kalau tadi Weismann menolak lingkungan itu mempengaruhi proses evolusi. Tapi kalau Lamarck dan Darwin ini sama. Sama-sama, kata Lamarck dan Darwin, lingkungan itu mempengaruhi. Hanya cara menerjemahkannya berbeda. Kalau Lamarck tadi dengan use and disuse, kalau Darwin dengan lolos seleksi alam. Nah, sekarang kita lihat Darwin dengan Weismann. Ini Darwin dengan Weismann. Ini Darwin. Jadi tadi ya seleksi alam, ya. Kemudian Weismann ini dia bicara, tadi kita bicara tentang menolak dengan evolusi Lamarck. Nah, ini bukan menolak tapi lebih menekankan bahwa pewarisan gen itu melalui sel-sel kelamin. Karena dia ini sudah berbicara banyak tentang hukum Mendel, ya. Jadi jerapah yang leher panjang itu sifatnya dominan katanya. Yang pendek sifatnya resesif. Pada perkembangannya yang dominanlah yang bertahan hidup sampai sekarang. Itu yang disampaikan oleh Weismann. Nah, sebenarnya hampir sama saja ya intinya dengan Darwin. Cuma kalau Weismann itu menekankan bahwa di situ ada faktor genetik yang mempengaruhi. Kenapa ada leher panjang dan ada leher pendek, ya. Nah, ini Darwin dan Weismann. Nah, sekarang kita lihat fakta-fakta evolusi. Jadi fakta-fakta evolusi itu ini juga hasil penelitian panjang dari seorang Darwin. Jadi Darwin itu banyak sekali melakukan penelitian. Tadi kalian sudah belajar teori pokok ada 2, prinsip-prinsip pokok dari Darwin ada 4. Nah, sekarang fakta evolusi ada 7. 1 embriologi, anatomi, fisiologi, biokimia, domestikasi alat tubuh yang tersisa, dan paleontologi. Ini harus hafal, ya. Harus ingat betul, harus paham betul konsep teori evolusi, ya, kemudian konsep prinsip dasar evolusi, dan ini kita belajar fakta-fakta. Saya agak cepat saja membahas ini, ya. Jadi yang pertama adalah embriologi perbandingan. Di dalam embriologi perbandingan kita akan mengenal 2 istilah. Yang pertama adalah ontogeni. Kita lihat ini. Ontogeni ini akan berbicara dari makhluk yang bentuknya zigot sampai dewasa. Dia akan tumbuh. Kita lihat pertumbuhannya, ya, pertumbuhannya. Mulai dari ikan sampai manusia. Nah, ini adalah rangkuman. Nah, nanti kita lihat siapa yang merangkum. Kemudian filogenik. Filogeni sejarah perkembangan organisme dari filum sederhana sampai paling sempurna. Kita lihat sini. Jadi ini sederhana, dianggapnya lebih sederhana ikan, dan manusia yang paling sempurna, ya, makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Jadi perkembangan dari yang sederhana sampai yang sempurna. Nah, jadi kalau kita belajar detail lagi tentang K10 tuh, tentang invertebrata, tentang pelantai, mulai dari alganya, itu kita bisa belajar tentang filogeni, ya. Hanya kalau ada waktu akan saya jelaskan. Karena belajar dari konsep tersebut, maka kamu pasti senang belajar biologi, ya.
Ada Haeckel yang kemudian merekapitulasi teori ontogeni dan filogeni ini, ya. Jadi ontogeni merupakan filogeni yang dipersingkat. Nah, kenapa dipersingkat? Jadi mulai dari zigot itu sebuah sel. Kita tahu sebuah sel itu banyak contoh-contoh hewannya, terutama dari kelompok protozoa. Kemudian dari kelompok alga, chlorophyta, kemudian dari kelompok Chrysophyta, itu adalah kelompok hewan yang sebuah sel. Kemudian akan tumbuh menjadi individu yang banyak sel. Individu yang banyak sel. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi banyak sel, morula seperti ini. Dan hewan yang bentuknya seperti morula tidak berkembang secara baik, artinya dia hanya morula itu ada yang berkoloni. Jadi di dalam Chlorophyta itu ada yang berkoloni, misalnya Hydrodictyon, mungkin kamu ingat ya pelajaran kelas 10. Kemudian Spirogyra, itu adalah berkoloni ya, karena masing-masing selnya bisa berkembang biak dan mengalami pendewasaan sendiri masing-masing. Kemudian masuk proses blastulasi. Blastulasi dialami oleh Porifera dan Solenterata, makanya hanya terjadi diploblastik. Kedua hewan tersebut kan diploblastik ya, diploblastik. Kemudian masuk ke gastrula. Ada hewan yang mengalami sampai gastrulasi dimulai dari kelompok Platyhelminthes. Walaupun ada belum ada selom, kemudian Emalthelminthes pseudoselom, kemudian Annelida baru ada selom sampai chordata. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di dalam embriologi perbandingan ini diungkapkan oleh Van Baer sebenarnya. Ya. Kata Van Baer, hampir semua makhluk hidup itu awalnya berisi dari, bukan hampir semua ya, semua makhluk hidup yang terlahir itu berawal dari sebuah sel. Kemudian sel-sel ini berkembang, kalau pada manusia atau pada hewan kita sebut morula. Kemudian berkembang lagi ada proses blastula. Walaupun ada berhenti sampai blastula seperti tadi Porifera dan Solenterata, ada yang terus berkembang menjadi gastrula. Dari gastrula ini akan ada 3 lapisan, epi, endo, dan exoderm, ya. Kemudian akan mengalami organogenesis. Nah, di dalam organesis itulah baru ada perkembangan kurang umum, berbeda, menjadi sifat yang khusus, ya. Dan ini merupakan tanda progresif dari ciri-ciri makhluk hidup. Manusia bentuknya manusia, ayam bentuknya ayam, dan seterusnya. Jadi bentuk embrionya hampir serupa, tapi bentuk dewasanya berbeda. Nah, ini embriologi perbandingan. Nah, jadi ini lihat sini lintah ya. Lintah ternyata kalau kita lihat di manusia pada saat embrio itu bentuknya hampir sama, di mana tidak punya alat gerak, kemudian saraf-sarafnya belum berkembang secara sempurna dan sebagainya. Ya. Nah ini. Kemudian anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan kita kenal akan homologi dan analogi. Tadi embriologi perbandingan ya, ada ontologi, ada filogeni, sekarang anatomi perbandingan, ada homologi. Apa itu homologi? Bentuk dasar dan asal-usulnya sama, tetapi perkembangan dan fungsinya berbeda. Apa itu misalnya? Kita lihat ini. Ini adalah rangka. Semua rangka itu punya humerus, punya ulna, punya karpal, punya radius. Kita lihat. Semuanya punya. Tetapi kita lihat, pada manusia fungsinya menjadi berbeda. Pada manusia cenderung untuk memegang karena ibu jarinya terpisah. Ibu jari kita kan terpisah ya, sehingga kita bisa memegang. Kemudian untuk lizard ini kadal ya, untuk berjalan. Kemudian kucing untuk mencakar. Tapi semuanya bentuk asal-usulnya sama nih, dari humerus, dari ulna, dari karpal, radius, metakarpal, itu sama semua. Bahkan paus yang sepertinya tidak punya organ gerak, ternyata siripnya, karena dia masuk mamalia, kita lihat, ternyata strukturnya seperti ini.
punya humerus, punya ulna, punya karpal, punya metakarpal. Karpal dan metakarpal. Kelelawar dia terbang. Ternyata sayapnya itu lengan depan juga sama, terdiri dari humerus, kemudian dari radius, dari ulna, kemudian karpal, juga sama. Katak juga demikian. Kemudian burung juga demikian, sama. Jadi bentuk dasar dan asal-usulnya sama, tapi perkembangan dan fungsinya berbeda. Nah, itulah yang disebut homologi. Nah, ada istilah yang berbeda lagi, yaitu analogi. Masih anatomi perbandingan. Tapi kita lihat, kalau ini bentuk dasar dan asal-usulnya berbeda. Kalau tadi kan asal-usulnya sama. Sekarang bentuk dasar dan asal-usulnya berbeda, tapi justru fungsinya yang sama. Apa misalnya? Ini. Asal-usulnya berbeda, fungsinya sama. Untuk apa? Sama-sama untuk terbang. Kita bandingkan sayap capung dengan sayap burung. Sama-sama untuk terbang, tapi sayap capung, ini capung ya, itu sayapnya terdiri dari guratan-guratan yang terdiri dari saraf-sarafnya. Jadi yang garis-garis ini adalah saraf-sarafnya. Jadi disusun oleh saraf dan himen. Jadi apa ya, tipis gitu ya, selaput tipis gitu. Nah, sementara kalau burung tadi kita tahu terdiri dari kerangka tubuh yang terdiri dari radius, ulna, humerus, dan seterusnya. Nah ini, jadi asal-usulnya beda tapi fungsinya sama. Sama seperti ini. Nah ini aja. Ini sama-sama untuk alat gerak ya semuanya. Tapi kita lihat oktopus seperti ini, bintang laut pakai kaki ambulakralnya gitu ya. Oktopus dengan tentakelnya, grasshopper atau belalang sama ya, punya kerangka. Tapi kerangkanya walaupun dia hampir mirip dengan kerangka yang dimiliki oleh manusia, oleh kelompok hewan tingkat tinggi, tetapi asal usulnya tetap masih berbeda karena dia exoskeleton. Ya, kalau kita kan endoskeleton ya, seperti itu. Jadi ada dua ya, embriologi dan anatomi perbandingan ya. Nah, sekarang kita lihat fisiologi perbandingan. Nah, kok fisiologi dibawa-bawa ya? Fisiologi perbandingan atau yang sering kali disebut biomolekuler, kita lihat sama. Sistem fisiologi molekuler makhluk hidup sama dari tingkat rendah sampai tertinggi. Apa yang sama? Kita lihat. Sintesis proteinnya, coba kamu lihat. Kamu diberi contoh sintesis protein mulai dari bakteri. Eubacteria yang tidak punya membran inti. Ya, kemarin filmnya kan ada ya, kalau kamu lihat filmnya, videonya yang Ibu sudah minta kamu tonton. Jadi itu sama, ada transkripsinya, ada translasinya, lengkap. Jangankan bakteri, virus pun kalau dia menumpang seperti corona saat ini, dia akan mengalami hal yang sama. Virus itu mau berkembang, dia harus transkripsi dulu, harus bertranslasi dulu. Itu sama, konsepnya sama semua. Ya, hanya jajarannya asam nukleatnya aja yang berbeda. Sistem respirasinya sama, butuh oksigen melepaskan CO2 kecuali anaerob ya. Nah, sistem respirasinya sama, kemudian juga sama metabolismenya. Yang membutuhkan yang mengolah energi memang tumbuhan, tapi manusia heterotrof itu dia membutuhkan energi dari tumbuhan. Kan tidak hanya manusia saja. Selain manusia, semua makhluk hidup yang heterotrof, yang tidak bisa membuat makanan langsung dari cahaya matahari, maka sama kebutuhannya. Ya, seperti itu. Jadi, ini yang dilihat juga oleh Darwin, udah 3 ya, mulai dari embriologi, anatomi, dan sekarang fisiologi. Contoh fisiologi ada lagi. Oh ini biokimia, Nuttall. Kata Nuttall begini, jadi ini hampir sama dengan biomolekuler, tapi berbicara tentang darah. Jadi ada reaksi antigen dan antibodi. Jadi Nuttall ini melakukan percobaan dari kelinci yang disuntik serum manusia. Jadi disuntik terus serum manusia berkali-kali. Kemudian plasma kelinci akan membentuk antibodi karena ada serum dari manusia.
Nah, serum kelincinya diambil sekarang setelah terbentuk zat antibodi. Kemudian disuntik ke berbagai hewan mamalia. Plasma darahnya kemudian dianalisis, ada presipitin atau presipitin itu endapan ya, ada endapannya atau tidak. Kalau endapannya jumlahnya mendekat, maka kegerapannya dekat. Nah, ini hasilnya nih, hasilnya. Jadi kita lihat, gorila, orangutan, babon itu sama-sama kelompok kera. Ya, nah ini dia jumlah kromosomnya kisarannya seperti ini. Manusia 100, bukan kromosom, ini lebih kepada presipitasi. Ya. Jadi kelinci sendiri ada di sini, tidak ada presipitasinya. Marmut juga tidak ada presipitasinya. Jadi dia jauh sekali rasionya perbandingannya dengan manusia. Kita lihat kucing dengan anjing, ternyata sama ya. Banteng dan kambing hampir sama, kuda 2, babi hutan 0. Nah ini, jadi ini semakin menunjukkan ada satu sistem kekerabatan, ya, tapi ditandai dengan ada reaksi antigen dan antibodi. Nah ini juga kita lihat biokimia perbandingan, ini yang paling populer nih ya dibahas. Dari ikan lamprey sampai manusia, kita lihat berapa persen asam amino yang bisa teridentifikasi di dalam hemoglobin. Kalau manusia dianggap 100%, maka periode berikut, bukan periode, jadi makhluk hidup lainnya adalah kelompok kera, ya, Claresus ini ya. Kemudian kelompok tikus, ayam, kodok gitu ya, sampai ikan lamprey. Jadi semakin sedikit hemoglobinnya, maka sistem kekerabatannya ini semakin jauh dengan yang paling atas ini manusia. Dan itu adalah biologi perbandingan. Tapi apakah semua makhluk hidup punya hemoglobin polipeptida? Ya, punya hemoglobin, ya hampir semuanya punya. Bukan hampir, ya. Untuk yang mamalia sampai mulai dari arthropoda itu ada, ya, ada. Bahkan dari Annelida juga ada. Annelida juga punya hemoglobin kan. Nah ini. Nah sekarang domestikasi. Domestikasi, jadi yang liar itu dimanfaatkan manusia untuk kepentingan manusia. Ini contohnya. Ini yang terkenal ya. Nah ini jadi ini burung apa ya, merpati. Burung merpati. Jadi ini ada yang liar, kalau kita burung dara ya. Kemudian banyak sekali berkembang seperti ini karena dipelihara. Ya dipelihara. Kemudian sama misalnya dulu anjing itu nenek moyangnya adalah serigala. Nah sekarang kita lihat perkembangan anjing macam-macam. Yang lainnya juga sama. Di sini ada kelinci, ada kucing dan seterusnya. Jadi kucing rumahan itu memang berbeda spesies dengan kucing hutan. Ya, tapi ternyata merupakan keturunan dari kucing hutan yang disilang-silangkan, ada mutasinya dan seterusnya. Domba juga demikian, kuda juga demikian. Ya, ini kalau kita bicara evolusi sangat panjang sekali. Ternyata di dunia tumbuhan juga sama. Kita lihat di sini kelompok jagung. Karena tumbuhan itu paling mudah diidentifikasi dan paling mudah dideteksi karena diam dan cepat, ya, cepat pertumbuhannya. Ini jagung liar ini, jagung liar. Jagung liar itu kecil ternyata, hampir seperti gandum ya. Nah ini, tapi gandum kan lebih panjang bulirnya, amalainya ya. Nah sekarang ini yang dipelihara oleh manusia. Manusia akan terus melakukan suatu hibridisasi dan seterusnya, perkembangan, modifikasi. Akhirnya ini yang diinginkan oleh manusia. Ya ini ada nggak? Masih ada. Cuma tidak akan populer dan banyak yang liar ya di hutan gitu ya. Tapi karena nggak populer ya kita tidak pernah membicarakannya. Termasuk juga cabai. Nah kalau cabai seperti ini. Nah ini ada cabai, ada 2 cabai disilangkan seperti ini. Mana yang manusia sukai? Ya itu yang akan dikembangkan. Sekarang manusia banyak mencari cabai-cabai gendot yang disebut paprika dan seterusnya. Nah ini turunannya dari persilangan seperti ini. Mawar juga demikian. Ini mawar liar. Kita lihat mawar liar lembarannya itu dikit ya. Ini mawar liar.
Nah, kemudian setelah dibudidayakan oleh manusia, disilang-silangkan, dihibrid dan sebagainya, didomestikasikan, kita lihat mawar ini menjadi bagus-bagus, jadi cantik-cantik. Demikian juga mangga, ya. Dan banyak sekali ya dari jenis-jenis tumbuhan dari hasil hibrid. Nah, ketika hibrid ini, apakah nanti semuanya satu spesies? Belum tentu. Ketika ada perubahan genetik, wah itu panjang lagi ceritanya kalau kita bicara evolusi anatomi. Ya, nanti ada si A bisa dikawinkan dengan B dikawinkan bisa dengan C, tapi C belum tentu bisa dikawinkan dengan A yang keturunannya fertil, seperti itu, ya. Nah ini, itu domestikasi ya. Nah, sekarang alat tubuh yang tersisa. Nah, ini yang paling populer. Jadi kalau kita lihat ular, kayaknya ular itu tidak punya alat gerak seperti kita, tapi ternyata dia ada sisa yang disebut kuku ular. Itu ada benjolan kuku, ini ada tandanya di sini. Dia kecil banget, tapi kalau diraba itu terasa nonjol, ya, nonjol seperti itu. Makanya skema ular naga seperti ini, ada kakinya. Ini skema ular naga. Ini piton ya. Ini mulus nih, tapi kalau kita lihat, ini pasti ada 4 ya, ada 4 tonjolan. Jadi ada juga ular kaki ya, ular berkaki itu ada di Papua. Ularnya sih paling panjang mungkin 1 meter ya, tapi dia punya kaki. Ya, punya kaki dan jelas itu kan. Kenapa disebut ular bukan kadal? Karena dia punya bisa, ya. Nah, kemudian paus. Paus ini tidak berambut ya, bukan berbulu ya, berambut. Nah, tapi kita lihat pada paus itu pada saat dia embrio ternyata punya gigi-gigi kecil, tapi pada saat dewasa karena memang tidak dibutuhkan, maka dia rudimen. Ya, rambut juga pada lapisan terluarnya pada saat dewasa berubah menjadi lemak. Sama juga kan kulit kita tumbuh rambut yang rambut itu akarnya lemak. Ya sama seperti itu. Sayap burung kiwi punya sayap burung kiwi, tapi kok nggak bisa terbang ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ini alat tubuh yang ada, yang hadir di dalam tubuh makhluk hidup, tapi tidak, fungsinya belum diketahui. Nah ini pada manusia misalnya. Nah ini, jadi ada usus buntu, sampai sekarang itu dipertanyakan. Kalau usus buntunya dipotong, ternyata manusia bisa bertahan hidup umur panjang. Tulang ekor ada, walaupun sekarang perdebatan tulang ekor ada, saraf dan sebagainya. Tapi itu belum secara empiris kuat ya dugaannya. Kemudian ada lipatan mata, kenapa harus ada matanya? Berlipat-lipat, seperti itu fungsinya apa? Kemudian ada gigi taring pada manusia, padahal udah ada pisau. Jadi manusia itu gigi taringnya kan tidak seperti harimau ya untuk mengoyak-ngoyak. Kemudian pada telinga itu ada otot penggerak telinga, makanya ada sebagian orang yang terlatih telinganya bisa bergerak. Kemudian ada celah gigi, tengahan bibir. Untuk apa fungsinya gitu kan. Kemudian ada kumis, janggut, kemudian ada rambut, dada, juga untuk apa fungsinya. Nah ini yang disebut alat-alat tersisa pada tubuh manusia ya. Dan ini sederhana, tapi sering ditanya ini. Sering banget ditanya ini ya. Jadi mulai kumis, rambut dada, dan seterusnya ya, nanti kamu pelajari sendiri. Terakhir, yang ke-7, paleontologi. Fosil. Keadaan lingkungan di masa lampau berbeda dengan sekarang. Perubahan lingkungan bertahap perlahan-lahan, ada adaptasinya, maka ada kemungkinan perubahan-perubahan jenis. Jadi ini contoh-contoh fosilnya nanti kamu pelajari saja, ya nanti di LK. Nah, ini yang terkenal. Fosil kuda. Jadi ini yang paling kanan, ini kuda pendek katanya. Sekarang kuda Equus ya. Nah, ini sejarahnya. Equus ini kuda sekarang, Hyracotherium atau Eohippus ya. Ada beberapa buku nulisnya Eohippus. Di sini nggak ada tulisan Eohippusnya. Jadi Eohippus, Orohippus. Nah, tapi di sini tulisnya Hyracotherium. Ini yang masih dipertentangkan karena ini memang bukan kuda. Ya nggak apa-apa, yang penting ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ya, kalau kita lihat di sini, yang penting kita lihat perkembangannya. Terlepas apakah itu kuda atau bukan, gitu ya. Nah, yang penting kita belajar di sini ada sebuah proses perkembangan
anatomi, ya anatomi terutama susunan tulang. Nah ini kemudian digambarkan pada fosil kuda seperti ini. Nah kuda yang sekarang seperti ini. Nah ini nanti kamu pelajari sendiri ya. Jadi mulai dari apa saja, jadi kuda zaman Eosen, zaman Oligosen, zaman Miosen, zaman Pliocene, Pleistosen yang sekarang ya, ini udah zaman Cenozoik. Ciri-cirinya apa saja, kuku kakinya seperti apa saja. Nah yang terkenal di kuku kakinya, karena pada zaman Pleistosen ini kuku kakinya menjadi satu, yang lainnya rudiment, tapi dia bisa berjalan kuat, gitu ya. Lehernya juga semakin jenjang, ya seperti yang kita lihat sekarang. Nanti kamu pelajari sendiri. Ini contoh-contoh fosilnya, ya. Jadi ada Australopithecus jauh sebelum Nabi Adam turun ke permukaan bumi, ini sudah ada ternyata, ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan dari volume otak. Ya, volume otak manusia ini besar, 1200 sampai 1600. Australopithecus, Homo erectus ini kecil, sama seperti gorila. Ini sejarah manusia, nanti kamu baca aja sendiri ya. Seperti apa saja, mulai dari kera modern primata yang tidak berekor ya. Ini gibbon, orangutan, simpase tidak berekor. Ini volume otaknya ini segini saja. Tapi begitu masuk ke manusia modern, volume otaknya sudah 1450. Cro-Magnon 1660. Manusia Cro-Magnon ini masih ada. Di sini ada di Polandia. Ya. Dan mulai hidup sudah ada 40.000 tahun yang lampau. Nah ini manusia sekarang yang kita sebut manusia modern yang kenal teknologi sampai saat ini seperti kita ya. Nah itu tentang bukti-bukti evolusi. Nah sekarang kita lihat mekanisme evolusi ya. Makanya saya bilang ada 2 bab. Ada 2 bab. Kita lanjut ya. Nah ini waktunya kurang lebih 60 menit lagi. Mudah-mudahan kamu nggak bosan ya. Jadi prinsip evolusi itu ada prinsip dasarnya, kita lihat skala perubahan, hasil akhir, arah perkembangan. Ya nanti kamu baca sendiri lagi. Nah ini contoh-contohnya aja. Ada yang disebut evolusi progresif, ada yang disebut evolusi regresif. Evolusi progresif adalah evolusi menuju pada kemungkinan dia bisa bertahan hidup, survival. Ya contohnya pada burung finch itu ya, yang menjadi radiasi adaptif. Ya. Kemudian tapi ada regresif, misalnya dinosaurus. Ya, jadi menuju kepunahan. Di kita juga mulai banyak kita yang menuju kepunahan. Misalnya badak yang ada di ujung kulon, itu regresif, jumlah populasinya semakin sedikit. Ya, atau yang di mana di apa itu mouse ya, yang ada di daerah-daerah taiga ya, taiga itu juga hampir punah itu, dan banyak hewan-hewan yang baru punah aja itu burung dodo. Nah mungkin kamu tahu ya, burung dodo sekarang sudah dianggap punah. Harimau Jawa hampir dianggap punah, tapi ternyata beberapa kali muncul juga ya. Nah kemudian yang berikutnya evolusi berdasarkan hasil akhir ya. Kalau hasil akhir ada divergensi, jadi yang tadinya ini liar ya, ini sawi liar. Kita lihat sekarang sawi ini perubahannya ada dari brokoli, kubis, kemudian kailan, kemudian ini apa nih? Kol ya, apa namanya? Temannya brokoli itu. Kembang kol ya. Kemudian kol rabin yang paling populer sekarang ya, tapi di Eropa. Ya, ini divergensi. Jadi dari satu menjadi banyak. Ya. Jadi ada bangunan macam-macam. Nah, kemudian ada konvergensi. Konvergensi itu bentuknya hampir mirip gitu ya. Kemudian dia mengambil habitat yang sama. Jadi salah satu mirip. Tapi bukan berarti dia satu spesies ya, tidak. Karena hiu, kemudian ini lumba-lumba, ini reptil zaman dulu ya, yang sudah punah, ya nenek moyang reptil. Nah ini hidupnya sama. Nah ini yang disebut konvergensi. Jadi Nisia terelung, kamu sudah belajar ya di kelas 10 tentang Nisia atau terelung, tempat spesies hidup ya, yang sama ditempati secara bergantian oleh makhluk hidup yang punya tipe sama, tapi yang selalu berbeda. Nah itulah makanya kamu pasti pernah tahu
Contohnya ikan salmon. Salmon itu selalu bergerak sampai akhirnya dia bisa ke daratan. Nah, ketika ruangnya itu tidak diisi oleh salmon, akan diisi oleh makhluk hidup yang lain. Ya. Contohnya juga sama. Kamu mungkin tahu kupu-kupu monarki. Dia terbang ke seluruh dunia dan singgah di salah satu di Bawah Karaing di Sulawesi Selatan. Nah, tapi ketika monarki ini nggak ada, itu akan ditempati oleh individu yang lain. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian evolusi berdasarkan skala perubahan. Ada yang makroevolusi, perubahan besar yang awal kita bicarakan, skala waktu geologi itu disebut makroevolusi. Kemudian ada mikroevolusi, misalnya tadi spesiasi. Nah, nanti di akhir evolusi kita akan banyak bicara tentang mikroevolusi ini, ya. Jadi mengarah terjadi pada perubahan karena ada gen-gen yang berubah atau kromosom kemudian yang termutasi atau berubah sehingga terbentuklah individu baru. Nah, ini contohnya banyak sekali. Nanti kita akan banyak bahas di akhir evolusi. Kita lanjut sekarang sebelum masuk ke mekanismenya. Kita belajar dulu tentang genetika populasi. Jadi kalau kalian belajar tentang Mendel, maka Mendel itu adalah meramalkan atau kemungkinan-kemungkinan yang bakal terlahir. Makhluk hidupnya bakal seperti apa. Tapi kalau genetika populasi, individunya sudah ada seperti ini. Kemudian kita cek seperti apa itu gen-gennya. Nah, seperti itu kalau genetika populasi. Beda ya. Jadi populasi Mendelian, ini kita melihat bagaimana kemungkinan yang terlahirkan. Ketika dia terlahir, banyak populasinya, tentunya manusia kita sebagai peneliti juga tidak bisa tahu di dalamnya gennya apa saja gitu. Maka ketika ada populasi itu kemudian kita seleksi kita cermati, kita amati satu-satu. Nah, itu yang disebut genetika populasi. Jadi seperti ini. Nah, ini yang kita sebut gen pool. Ya, gen pool. Jadi di dalam kolam, nah itu kadang-kadang kita sebut kolam gen, ya. Ternyata katak itu macam-macam gitu variannya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi akan ada yang terlahir, ini apa ini? Lebih lusa ya. Ini terlahir macam-macam gennya, ada heterozigot, ada yang homozigot dominan, ada yang resesif seperti itu. Atau gen disebut lungkang gen, keseluruhan materi genetis dalam satu populasi. Jadi kita udah bicara tentang populasinya. Jadi kita udah bicara konkretnya. Ya, sekali lagi kalau Mendel kita bicara tentang kemungkinan kelahirannya. Kalau ini udah konkret, populasinya ada. Populasi manusia itu ada. Tapi berapa yang golongan darah A, B, AB atau O. Nah, itu adalah genetika populasi, ya. Jadi gen-gen atau kode-kode DNA yang ada dalam satu populasi. Jadi kita udah bicara konkret tentang kehadiran makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Jadi itu ya bedanya ya kalau kita bicara tentang genetika populasi dan genetika Mendel. Nah, sekarang kita bicara mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi itu bisa karena adaptasi dan seleksi, migrasi, genetik, drift, dan variasi gen. Kita lihat satu-satu. Adaptasi. Ya, adaptasi itu adalah cara organisme. Jadi ini adaptasi dan seleksi makhluk hidup secara alam, secara alami. Contohnya ini, organisme itu mengatasi tekanan hidup untuk bertahan hidup. Apakah memperoleh air, udara, mengatasi kondisi fisiknya, mempertahankan hidup dari musuhnya, berkembang biaknya, merespon perubahan yang terjadi. Ya, kita lihat ini adalah daun, tapi ternyata di antara daun ini adalah hewan, belalang. Ini juga bunga. Kalau saya nggak tunjuk mungkin kamu nggak bingung. Ini hewan atau bukan? Ini hewan, ini kupu-kupu. Ini juga sama, ini belalang, kayak ranting. Nah, maka untuk bertahan hidup, dia akan hidup di lokasi atau di habitat yang menyerupai dirinya sehingga dia bisa menyamar. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh yang lain dari seleksinya tentang Biston Bitolaria. Biston Bitolaria ini ada sebelum revolusi industri.
Ini yang sayapnya cerah itu banyak, tapi sayap gelap itu sedikit. Kenapa? Ini sayap gelap. Gampang sekali terlihat, sehingga ketika ada predator yang datang, maka ini mudah sekali dimangsa. Tapi berubahlah di Inggris itu, ini di Inggris ya kejadiannya, real kejadiannya lebih dari 100 tahun yang lalu. Masuk evolusi industri, hitam-hitam, jelaganya banyak bertebangan kemana-mana, sehingga tembok-tembok menjadi hitam, kemudian pohon-pohon menjadi hitam, sehingga kita lihat yang sayapnya cerah itu menjadi sedikit, ya, sedikit, yang sayapnya gelap menjadi banyak. Kenapa? Karena yang sayap cerah ini mudah terlihat, sehingga populasinya menjadi sedikit. Dan contoh-contoh ini banyak. Misalnya bakteri zaman sekarang. Bakteri yang resisten itu semakin banyak. Contohnya corona sekarang. Corona itu semakin lama itu dia semakin adaptif dan semakin serangannya luar biasa, maut ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga manusianya yang harus adaptif terhadap corona ya. Kita nggak akan bisa menghilangkan corona, nggak akan bisa. Flu dari dulu ada, cuma flu itu tidak mematikan. Kalau corona kan mematikan, itu yang ditakutkan kan gitu. Nggak ada, tapi yang ada adalah bagaimana kita bisa mengadaptasikan diri terhadap corona. Maka hidup bersih, makan yang sehat, minum vitamin, pakai masker itu penting. Ya, jadi itu bukan cerita belaka saja. Jadi kalau manusianya banyak yang tidak mau mengadaptasikan dirinya terhadap lingkungan yang baru seperti ini, dialah yang tidak bisa bertahan seperti itu. Ya, walaupun nanti ada vaksin, tetap aja coronanya akan ada ya. Jadi organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis. Ya, nah ini. Nah, kemudian seleksi buatan. Kalau tadi alami, ini seleksi buatan. Jadi manusia itu pengennya yang baik, yang bisa membantu kehidupan manusia. Jadi sapi yang kamu lihat saat ini yang dimakan itu nenek moyangnya adalah banteng yang ukurannya besar. Banteng kemudian dikawin-kawinkan di hibrid. Oh, lu pengennya kayak gini, yang begini, yang begitu. Akhirnya dikawinkan ini dengan ini dengan ini. Akhirnya sekarang jadilah sapi yang kita inginkan. Bahkan sekarang sapi limousin yang besar itu kan sapi produk baru itu ya, hasil persilangan dari sapi Angon ya yang ada di India ya dengan sapi Brangus ya. Kemudian jadilah limousin yang besar seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ini banyak juga ya contoh-contoh kuda juga sama. Kemudian ini juga kita bicara. Jadi ini kadangnya, jadi kalau misalnya ini burung merpati, kalau kualitasnya nggak bagus, manusia kan nggak mau kan, maka ya seperti ditolak ya, jadi tidak dikembangkan. Ini juga yang diinginkan manusia yang mana, yang kualitasnya bagus. Jadi inilah yang dikembangkan. Semua makhluk hidup di permukaan bumi ya begitu, campur tangan manusia lah yang menyebabkan ada erosi plasma nutfah. Nah, kamu belajar ya di 10 tentang erosi plasma nutfah. Di mana plasma nutfah dulu yang ancestor atau yang yang nenek moyangnya banyak yang hilang sekarang karena perbuatan manusia juga gitu ya. Nah, ini yang menarik migrasi. Jadi ada emigrasi, ada spesies terpisah secara geografis, bisa karena gunung, bisa karena gurun, bisa karena laut ya. Sulit berpindah lagi secara alami. Mengapa bisa migrasi? Macam-macam, bisa terbawa oleh perahu misalnya. Dia kecil nih kayak kumbang ini, kecil dia, apa dia bisa nyebrang di lautan? Ternyata bisa. Dia terbawa dari Sulawesi Utara di Kepulauan Sangihe, ya, kemudian dia terbang ke Sulawesi Utara, tapi sebenarnya lewat perahu nelayan. Maka muncullah variasi genetik. Nah ini contohnya itu. Kumbang kayunya kita sebut Psilocopa nobilis. Nah, ada yang tetap di Sulawesi Utara, terbalik ya, dari Sulawesi Utara dia ke Kepulauan Sangihe. Dia tidak migrasi. Ya. Nah, ini kita bicara yang ini dulu, tidak migrasi. Maka yang di Sulawesi Utara biasanya ada keseimbangan frekuensi gen. Karena ini hidupnya mandiri. Ini kita lihat jenis kumbangnya hampir sama tapi guratannya beda.
Nah, keseimbangan frekuensi gen seperti ini. Nah, ini perkembangan Psilocopa di Sulawesi. Ya, ini unik, banyak sekali yang meneliti tentang Psilocopa di Sulawesi ini. Ya, keseimbangan frekuensi gen sendiri. Nah, tapi di antaranya kan ada yang migrasi tadi, bisa terbawa oleh manusia, oleh apapun yang bisa membawa kumbang ini gitu ke Kepulauan Sangihe. Itu kan lumayan jaraknya, kalau pakai kapal laut itu bisa 2 jam ya jarak tempuhnya dari Manado ke Kepulauan Sangihe. Nah, kemudian ternyata yang bisa bertahan hidup itu yang memang bisa adaptasi aja, maka kita sebut proses spesiasi. Kenapa? Ada perubahan ternyata. Mungkin karena faktor lingkungan ya yang bisa menyebabkan perubahan itu. Nah, maka setelah spesiasi dalam bentuk yang morfologinya berbeda, maka ini juga membentuk keseimbangan gen. Nah, inilah yang kemudian apakah bisa terjadi yang dari Kepulauan Sangihe ini kembali lagi ke Sulawesi Utara? Bisa. Nelayan itu kan bolak-balik ya. Manusia itu banyak yang bolak-balik. Ya bisa jadi terangkut secara tidak sengaja. Nah, apakah ini kemudian bisa kawin? Selama dia terpisah secara isolasi geografi tidak bisa. Tapi ketika dia ada kemungkinan dia kumpul, dia bisa melakukan perkawinan lagi yang kita sebut interhibridisasi. Jadi perkawinan antara keturunan dari satu nenek moyang yang sama, tapi yang dan turunannya mengalami spesiasi, dan hasil spesiasinya itu bisa melakukan perkawinan kembali. Nah, itu yang kita sebut interhibridisasi. Nah, kalau ini terjadi interhibridisasi, maka ada perubahan frekuensi gen. Nah, kita nanti di akhirnya juga akan belajar tentang frekuensi gen ini, ya. Nah, ini ingat ya, ada istilah interhibridisasi. Ini akibat dari proses migrasi, ya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Jadi ada aliran gen atau migrasi gen, ada transfer alel. Jadi seperti ini. Tadinya di sini komponennya A kecil resesif, ini dominan. Ada yang terbang ke sini. Bakal kawin kan? Bisa. Ini interhibridisasi. Karena yang bertahan hidup di sini yang jenis seperti ini, yang ini seperti ini. Kemudian dia terbang tiba-tiba berkumpullah di sini, ya. Karena ada mobilitas, ya. Nah, ini tapi ada istilah yang kita sebut founder effect atau efek pendiri. Jadi yang berpindah ini sebagian kecil. Nah, ini bagaikan botol, ada lehernya, yang pindah itu sebagian saja. Nah, populasinya ini yang titik merah, titik biru ini, tapi yang banyak berpindah yang warna merah. Akhirnya pada generasi berikutnya di tempat ini yang ada adalah yang dominannya merah. Kalau ini yang dominannya hampir seimbang ya antara merah dan biru. Kenapa? Karena yang bertahan hidupnya ini yang pindah atau migrasi yang warna merah, maka yang warna merah juga kebetulan bisa bertahan hidup. Nah, sama seperti ini. Ini hanya sebagian saja yang pindah. Ini juga kan hanya sebagian saja yang pindah. Tapi kelompok individu yang terpisah ini dari populasinya, ketika dia bertahan hidup, bisa membentuk populasi yang baru atau yang disebut spesiasi tadi. Nah, walaupun awalnya akan ada frekuensi yang berubah-ubah terus, atau yang kita sebut genetic drift. Nah, genetic drift, nanti kita bahas ya. Jadi perubahan frekuensi alel ini akan menambahkan varian genetik baru ke dalam lungkang gen spesies atau populasinya. Nah, ini genetic drift. Genetic drift atau hanyutan genetis, perubahan frekuensi alel dalam satu populasi terbatas melalui pengambilan sampel gamet secara acak dari generasi ke generasi. Nah, kita lihat di sini ya, kita cek gambarnya. Kita lihat rasionya. Ini rasio real, konkret, bukan kemungkinan keturunan. Ya, kita tidak bicara Mendel, tapi kita bicara genetika populasi. Di dalam genetika populasi kita lihat di sini. Populasi pertama seperti ini, populasi tahap generasi berikutnya ini, generasi berikutnya seperti ini. Kita lihat rasionya berubah terus. Yang biru 0,2, 0,4 jadi 0,2 lagi. Yang kuning 0,2, 0,06 menjadi tidak ada. Dan seterusnya. Ini ada perubahan. Nah,
Ini terjadi ketika jumlah populasinya sedikit. Ini terjadi. Misalnya kalau di di hewan langka, harimau. Harimau itu sedikit populasinya, atau badak ya, atau badak. Populasinya sedikit. Nah, itu kita hanya bisa menghitung hanyutan genetisnya saja, genetik drift saat itu. Mungkin 5 atau 10 tahun kemudian bakal berubah. Ya, bakal berubah. Atau 100 tahun kemudian rasionya atau frekuensi yang muncul itu bakal berubah. Ini juga contoh. Pada bunga itu paling mudah sekali. Apalagi kalau ada campur tangan manusia. Jadi yang tadinya frekuensi merahnya ini masih ada putihnya pernah muncul, di sini tidak ada lagi putihnya. Dari generasi ke generasi ini ada perubahan. Nah, kenapa ini terjadi? Ini karena biasanya populasinya sedikit, kecil, atau kita sebut genetic drift, ya. Oke, nah sekarang setelah kita bicara tentang migrasi, ya, sekarang kita lihat variasi gen. Jadi variasi gen itu ada rekombinasi gen, ada mutasi gen, ada variasi genetik. Yang genetik terakhir ini harus beradaptasi, maka jika mutasi ada variasi yang baru bisa beradaptasi, maka ini kita sebut spesiasi. Ini contohnya, Kalau akibat rekombinasi gen. Rekombinasi gen pasti tahu dong, ya, penggabungan gen jantan dan betina yang mungkin hasil rekombinasi. Kamu udah belajar tentang pindah silang. Nah, akibatnya bisa lahir varian baru. Kalau mutasi ada perubahan dari susunan gen. Nah, beda ya. Nah, tapi variannya baru juga nanti gitu. Nah, ini contoh rekombinasi ini biasanya contohkan pada jagung. Jadi ini jagung kita lihat rambutnya putih, ini rambutnya merah. Kemudian kita silangkan. Nah, ini sebenarnya hasil rekombinasi. Jagung karena sifatnya protandri, kita tidak akan pernah tahu genetik dari setiap jagung yang tumbuh atau terproduksi seperti ini. Kita tahu bagaimana genetiknya setelah bijinya kita tanam. Makanya dia akan selalu rekombinasi terus. Kenapa? Karena kelompok jagung ini tidak bisa kawin di kelompok yang sama tumbuhnya. Dia bersifat protandri, artinya kelamin jantannya matang terlebih dahulu. Sementara kelamin betinanya mau dibuahi, dia kan hermafrodit ya, tidak bisa. Kenapa? Karena belum matang. Akhirnya polen-polennya atau serbuk sari ini dia akan terbang mencari jagung yang bisa dibuahi. Nah, disitulah yang memungkinkan banyaknya rekombinasi seperti itu, ya. Nah, ini juga hasil rekombinasi secara sengaja yang dilakukan oleh manusia. Atau nih, misalnya seperti ini, gitu ya. Ini dikawinkan hasilnya ini dikawinkan hasilnya ini. Ini apa ini? Misalnya ini kucing ya. Kucing misalnya. Variannya banyak sekarang. Kucing tuh semakin banyak variannya. Apalagi sekarang sudah banyak kucing Angora yang akhirnya bisa liar juga kawin dengan kucing liar di sini gitu. Angora yang tadinya pemalu menjadi angora yang akhirnya bisa bergaul. Angora itu kan nggak bisa bergaul ya, kucing yang nggak bisa bergaul. Nah, mutasi gen itu tadi rekombinasi contohnya. Nah, ini peristiwa mutasi mengakibatkan perubahan frekuensi gen sehingga akan mempengaruhi fenotip dan genotip. Mutasi dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Nah, sifat menguntungkan walaupun sedikit, dia terjadi jika dapat menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan, adaptif, dan punya daya fertilitas dan viabilitas. Ya, mutasi muncul secara spontan dan tidak diarahkan oleh alam. Mutasi dapat terjadi lagi pada mutannya. Jadi hasil mutan itu bisa termutasi lagi. Itulah yang kemudian varian spesiesnya bisa menjadi banyak. Ya, mutasi pada umumnya merugikan organisme yang mengalaminya. Jadi yang mengalami awalnya rugi, tapi ketika dia bisa beradaptasi dengan baik, kemudian menghasilkan keturunan yang sama dan akhirnya diajarkan cara adaptasinya, maka ini akan tumbuh menjadi sebuah populasi yang kita sebut tadi spesiasi. Ya.
Ini kamu udah paham tentang mutasi gen. Nah, jadi mutasi gen yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar mempunyai dua sifat. Jarang terjadi. Jarang sekali terjadi. Jadi mutasi dari dalam diri sendiri ya. Sebab tidak semua rekombinasi gen menyebabkan mutasi. Umumnya tidak menguntungkan. Tapi mutasi ini tetap merupakan salah satu mekanisme evolusi. Jika mutasi ini kita tinjau selama periode waktu dari satu spesies, jadi ada periode waktu tertentu pada sebuah spesies, maka tetap akan mendapatkan angka mutasi yang besar. Nah ini mungkin masih bingung, kamu masih meraba-raba. Jadi ini kita bicara tentang kenapa evolusi disebut perubahan yang perlahan-lahan. Karena membutuhkan periode yang cukup panjang untuk sebuah spesies. Ya, jadi kenapa? Karena mutasi itu tadi jarang terjadi sebenarnya. Jadi evolusi itu terjadi karena ada perubahan dulu. Dari perubahan, apakah itu dari rekombinasi atau dari mutasi. Nah, barulah yang beradaptasi atau dia mampu melakukan spesiasi karena adaptasinya bisa berkembang biak, bisa memunculkan populasi. Maka bakal akan ada artinya walaupun mutasi itu jarang terjadi. Contohnya seperti ini. Kenapa demikian? Nah ini akhirnya kita sebut angka laju mutasi. Nah ini yang sering terjadi. Kita tahu ya, kita gamet, terutama yang laki-laki. Gamet yang dihasilkan itu banyak sekali. Kalau perempuan itu kan dia rotasinya sebulan sekali saja ya. Satu, tapi kan dia bertahun-tahun. Dan bayangkan setiap gamet itu mengandung beribu-ribu gen. Jadi sebuah gamet yang ada, yang diproduksi oleh makhluk hidup, itu di dalamnya ada beribu-ribu gen. Dan kita tahu setiap individu mampu menghasilkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta gamet. Dalam tempo tidak satu kali, bisa berkali-kali. Tapi kita menghitungnya satu generasi. Satu generasi hitungannya bisa puluhan tahun, ya. Nah, jumlah generasi yang dihasilkan oleh satu spesies selama kurun waktu spesies itu ada banyak sekali. Tadi kita udah bicara generasi 1, generasi 2, generasi 3, ya. Nah ini kita akan contohkan. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka akan ada angka laju mutasi pada setiap spesies yang dapat diketahui. Apa itu angka laju mutasi? Adalah angka yang menunjukkan berapa jumlah gen yang bermutasi. Ada gen dulu yang bermutasi. Ya. Mutasinya ini menguntungkan atau merugikan. Dia bisa adaptif atau tidak. Ya, kalau dia bisa adaptif, maka akan dihasilkan satu individu dari satu spesies atau yang kita sebut proses spesiasi. Nah, ini. Nah, contohnya ini kasus ya. Ada kasus, ada angka laju mutasi per gennya, dari 100.000 gen, itu hanya ada satu yang termutasi. Sedikit kan? Dari 100.000 gen, hanya satu yang termutasi. Nah, kemudian, dari jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi, nah, dari sejumlah gen, jadi misalnya ada makhluk hidup kucing misalnya, atau serangga, belalang misalnya. Di dalam gen belalang itu ada 1000 yang termutasi. Ya, di dalam belalang itu. Kemudian perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan yang merugikan 1:1000. Bayangkan dari 1000 yang termutasi, hanya ada satu yang menguntungkan. Jadi 1/1000-nya saja yang menguntungkan. Kemudian jumlah populasi setiap generasi, nah ini baru kita bicara, generasinya ada 200 juta ternyata. Ini kita bisa hitung biasanya pada tumbuhan atau pada hewan-hewan kelompok besar ya, seperti arthropoda, kelompok-kelompok invertebrata ya. Nah kita bicara jumlah generasinya. Generasinya itu ternyata 5.000 generasi dia hadir. Ya, 5.000 generasi. Nah pertanyaannya, apakah akan ada manfaatnya satu gen yang termutasi terhadap kemungkinan proses hidup berikutnya. Nah ini hitungannya.
Ya, kamu harus mengulang-ulang ini supaya nanti paham betul, atau kamu cari nanti literasi yang lain supaya bisa paham betul maknanya ya. Nah, sekarang kita hitung jumlah mutasi gen yang menguntungkan yang mungkin terjadi adalah, kita lihat pada satu individu. Tadi ada satu angka latunya kan 1/100.000 ya kan. Kemudian ada 1000 yang mengalami mutasi. Ini dalam satu individu. Kemudian yang menguntungkan hanya 1/1000 ini. Nah, maka berapa? Pada satu individu itu 1/100.000 akhirnya kemungkinan yang bakal muncul yang menguntungkan. Nah, tapi kita lihat generasinya. Dalam setiap generasi itu ada 200 juta. Ya, maka yang termutasi dari 200 juta sebenarnya hanya 2.000 saja. 2.000. Nah, tetapi ketika kita menghitung ada 5.000 generasi, maka kita kalikan kan. Jadi 2.000 kali 5.000. Jadilah ada 10 juta ya. 10 juta spesies itu akan hadir dari hasil proses mutasi yang jarang terjadi, dari yang frekuensinya sangat rendah sekali. Oke ya. Jadi ini tentang evolusi. Mohon maaf ini agak kepanjangan. Ini saya lihat ada 4 atau 5 orang yang tidak hadir. Nanti Ibu akan cek ya siapa aja yang tidak hadir. Kemudian Ibu akan berikan juga seperti biasa LKS ya, LKS. LKS-nya mungkin perlu pemikiran yang baik. Kamu boleh diskusi panjang lebar sama teman-temannya, tapi ketika menjawab usahakan dengan kalimat sendiri. Jangan sampai plek 100% kamu sama kalimatnya ya. Pokoknya kamu usaha dulu diskusi, karena pertanyaannya ya mudah-mudahan sih tidak terlalu sulit buat kalian ya. Tetapi kalian harus menelaah. Saya ingin kamu menelaah tentang evolusi secara matang seperti itu, ya. Nah, kalau sudah kembali dikirim ke penilaian pengetahuan. Kalau nilainya baik, ini akan membantu nilai ulangan kalian, ya. Dikirimkan ke Ibu dalam bentuk PDF ya. PDF Ibu mengirimkannya kan dalam bentuk Word supaya mudah diisi. Dan terakhir kumpulkan 30 Januari. Nah, bagi yang belum mengumpulkan, ini ada yang tidak mengumpulkan, udah ada 3 ya, berarti sama ini. Jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Ya, ini kan waktunya sangat mepet sekali ya. Nanti saya kewalahan, kalian juga kewalahan. Kalau mengalami kesulitan, ayo kita diskusikan. Jangan dibiarkan kalian menanggung sendiri. Oke ya. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa menyimak dengan baik, dan berikutnya kalian mengerjakan LKS-nya. Halo, dibuka dulu kameranya semua. Halo, mana kameranya? Oke ya. Ada pertanyaan enggak? Ada yang ditanyakan? Masih ada waktu ternyata. Ini, wah ternyata masih 30 menit lagi sampai selesai. Sebelumnya, ayo ada pertanyaan? Verano? Iya, Bu. Verano tugasnya kemarin belum ya? Iya, Bu, saya belum. Iya, kok dimatiin lagi kameranya? Sama apa namanya? Tugas sama itu juga belum. Apa namanya? Remedialnya belum ya? Iya, belum, Bu. Kapan? Ada enggak? Kapan, Verano? Nanti saya kabari di Japri. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda, karena semakin hari semakin banyak tugas-tugasnya kan. Ya, Zulhairi juga ya tugas terakhirnya belum ya. Zulhairi, ya. Kevin juga belum ya. Tugas yang terakhir ya. Sanata, remedialnya belum loh, Sanata. Hah? Nanti siang? Udah, Bu, kemarin. Udah. Sanata udah ngirim. Vika. Tapi di Ibu kok belum ada ya laporannya?
Bentar Bu, saya cek dulu. Kalau belum nanti Ibu buka, nanti coba kamu cek lagi semuanya ya. Karena ada 3. Sanata yang belum ini, sorry. Remedial sayang. Remedialnya belum kan? Remedial. Kan kamu nilainya masih di bawah 80. Hah? Udah? Ayo nanti ditutup. Hah? Udah ya? Belum? Kemarin? Oh udah langsung ya? Waduh nanti Ibu cek lagi. Hah? Udah ya? Coba nanti, coba kamu nanti di WA Japrinya kamu sampaikan sudah gitu, tulis saja sudah ya, biar Ibu cek. Yang lainnya, yang masih belum menyelesaikan, ayo jangan ditunda-tunda supaya tidak terlalu menumpuk tugas-tugasnya. Ibu mohon maaf tetap memberikan LK karena ini untuk kepentingan kalian juga. Dengan pertemuan ini kan terbatas, tapi kalau dilihat kalian akan menghadapi UTBK, ya, ujian akhir madrasah. Ujian akhir madrasah nanti kan bisa disesuaikan oleh Man IC sendiri. Tapi kalau UTBK dan seleksi perguruan tinggi itu kita harus menyesuaikan kepada mereka. Dan Ibu sudah melihat evolusi apa saja ini yang bakal banyak keluar biasanya. Maka tema-tema evolusi itu memang banyak sekali yang keluar ya.